Saudara-saudariku, rekan-rekan muda, juga keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama dengan Romo Didik. Kita semua memiliki harapan Tuhan memberkati kita, melancarkan pekerjaan, melancarkan rezeki, memberikan rahmat yang dibutuhkan bagi keluarga kita masing-masing, dan Tuhan senantiasa menguatkan kita bila kita sedang lemah. Mari kita siapkan hati kembali untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, agar hidup kita diinspirasi oleh sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 4 September 2021, Pekan Biasa ke-22. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 6, ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peraturan. Kita akan belajar bagaimana kita menghayati atau memaknai peraturan. Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya dalam keadaan lapar dan membutuhkan makanan, maka mereka melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan atau paling tidak menyelamatkan hidup mereka. Dalam hidup manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya peraturan. Di tengah keluarga pun juga ada peraturan. Di tengah kita bekerja pun juga ada peraturan. Di dalam gereja kita pun juga ada peraturan. Apalagi sekarang juga ketika mau mengikuti perayaan Ekaristi offline, kita pun juga harus mendaftar di Bela Rasa, harus ini dan itu, peraturannya ada. Itu bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Mengapa? Pertama, karena manusia memiliki martabat yang berharga. Itu yang kedua, bahwa kehidupan manusia perlu diatur. Karena apa? Kita harus mengakui bahwa manusia juga satu orang memiliki juga keinginan, orang lain lagi juga memiliki kebutuhan, kemauan, sehingga untuk mengatur semua itu dibutuhkanlah suatu peraturan. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan menekankan bahwa untuk melanggar suatu peraturan, tetapi Yesus mau menghendaki bahwa hendaklah setiap orang memaknai peraturan itu. Yang pertama-tama harus diingat adalah keluhuran martabat manusia. Peraturan diadakan untuk menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia, supaya manusia satu dengan yang lain tidak saling merendahkan, saling berebut, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu. Maka diadakanlah peraturan. Sobat-sobatku semua, mari kita belajar dari Yesus yang juga memberi masukan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi bahwa mereka baik menjalankan peraturan, tetapi hati dan motivasimu itu melakukan peraturan itu apa? Apakah itu hanya sekedar bahwa peraturan ya peraturan, kalaupun dilanggar itu ada hukuman? Tetapi pertama-tama adalah soal hati dan juga motivasi, soal juga kesadaran dalam diri. Kalau di dalam diri manusia
itu sendiri sudah ada penghargaan pada martabat manusia yang lain, pasti peraturan itu akan dijalani dengan sepenuh hati, bukan sekedar untuk mentaatinya, bukan sekedar terlepas dari hukuman, tidak, tetapi dalam dirinya memiliki penghargaan yang besar pada martabat manusia, yaitu dirinya sendiri dan juga penghargaan kepada orang lain. Yang kedua, kita juga belajar dari Yesus ketika Yesus juga memberikan masukan mengenai peraturan. Mengapa kita harus sungguh-sungguh mentaati peraturan? Karena peraturan itulah diadakan untuk manusia, bukan manusia itu untuk peraturan. Maka ketika ada kebutuhan yang sungguh-sungguh itu berkaitan dengan keluhuran martabat manusia, maka seseorang itu haruslah mengutamakan cinta kasih atau mendahulukan atau mendasarinya pada cinta kasih, bukan pada peraturan itu semata-mata. Mari kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa hidup kita memang butuh aturan. Supaya apa? Supaya kita tidak saling mencelakai, tidak ingin menang sendiri, tidak egois, lalu berebut, akhirnya terjadi peperangan ataupun juga permusuhan, saling membunuh bahkan. Yang kedua, kita pun diingatkan terus-menerus agar hidup kita pun juga memiliki kesadaran bahwa saudara-saudariku yang lain pun itu sama berharganya dengan diriku sendiri. Maka ada peraturan atau tidak, hidup kita akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, menghargai diri sendiri dan menghargai martabat orang lain, karena kita semua diciptakan secitra dengan Allah. Ketika hidup kita tergantung pada peraturan, ada polisi yang nungguin, itu baru kita akan melakukan atau mentaati peraturan lalu lintas. Ketika tidak ada, nyelonong sana sini. Tetapi kita tidak pernah merasa atau menyadari bahwa Tuhan selalu melihat kita. Tuhan senantiasa memberkati segala upaya dan daya kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita berharga dan orang lain pun juga berharga. Tuhan memberkati kita. Amin.